istilah you are what you eat ya, Mbak Gwen? Yes, definitely. Yeah. You are what you eat. And to take it to the next step, it's not just you are what you eat, but it's also you are what you can digest. Jadi apa yang tubuh kita bisa cerna itu tadi, karena banyak orang tidak cocok makanan ini, tidak cocok makanan itu, dan biasanya root cause-nya itu adalah dysbiosis, bakterinya kurang seimbang. Jadi pasti kalau seperti itu juga ngefek ke what can we digest. So it's taking it the next step. It's not just what you eat, but what you can digest for sure. Hi everyone, hi Sam. Jadi aku mungkin mau tanya dulu sih Mbak Gwen. Sebenarnya kita kan ngomongin makanan dan kesehatan kita ya, fisik dan mungkin mental juga gitu. Jadi seberapa penting sih apa yang kita makan sama kesehatan kita, Mbak Gwen? Oh my God, very good question. And yes, ngaruh banget dan penting banget kalau menurut aku ya. Of course, kadang tuh kayaknya nggak ngaruh, ya. Especially when you're young, like yourself, maybe, Samara, and or healthy. It feels like you can eat anything in the world gitu kan, kayak rasanya tuh kayak bisa makan apa aja, bisa dilahap, disantap gitu. I'm not gonna name all the junk food, fast food, and fun foods here, but you get the idea lah gitu. Rasanya kita kayak apa aja bisa dimakan, and nggak ngaruh gitu kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya makanan dan memperhatikan makanan itu juga ngaruh banget gitu loh. And of course nggak hanya makanan ya pastinya gitu. Kesehatan kita itu kan, of course kita perlu approach-nya dan maintain-nya secara holistik ya toh. Lifestyle yang baik itu juga penting banget pastinya gitu. But food is what fuels our body ya toh. Bahan bakarnya gitu, bensinnya itu adalah ya makanan gitu. Dan coba deh pikirin deh, kita tuh ngisi bensin aja ya buat mobil kita, pasti mau yang terbaik, pasti mau yang paling cocok ya kan, karena kita tahu banget kalau the moment kita ngasih bensin yang terbaik itu, mobil kita pasti jalannya lancar ya toh, dia nggak rewel, all good lah mestinya gitu. Nah sekarang balik nih ke tubuh kita lagi, bukannya apa lagi tubuh kita ya toh sebagai rumah kita ya kan, selama kita di planet bumi ini gitu, sama kita hidup ini gitu, itu rumah kita, casing kita, tempat kita tinggal gitu loh. Tubuh itu energinya dari mana? Coba. Terus supaya tubuh kita itu berfungsi itu dari mana? Maintenance-nya dari mana datangnya? Untuk gantiin wear and tear-nya ya toh ya sama aja. Kita kan juga ada yang namanya pertumbuhan, mau itu restorasi, mau itu regenerasi ya. Itu semua datangnya dari mana? Ya dari makanan ya toh gitu. Jadi makanya udah pasti yang dimaksud di sini adalah makanan yang bernutrisi ya, dan yang diperlukan untuk tubuh kita. Dan yang cocok juga untuk tubuh kita sendiri masing-masing nih. So, apa ya? Being mindful and asking yourself the question always gitu. Do you think your body can run on apakah tubuh kita bisa berjalan dengan makan processed food melulu ya toh, be it junk food or fast food melulu, way too much sugar you're eating ya toh, lalu keseringan makan di luar ya. Jadi artinya bukan kita yang masak nih, karena itu that's what's happening to most of us ya toh, kayak ya udah gue sibuk, gue nggak bisa masak, ya udah gue beli aja gitu. But what happens when you're doing that all the time adalah kita nggak punya kontrol apa yang masuk ke dalam makanan kita ya toh. We have no idea apa aja yang masuk gitu loh. Jadi kalau ini terjadi terus-menerus, of course it's gonna be a problem ya toh gitu loh. Jadi memang kalau ngomong soal makanan, definitely bukan asal makan terus perut kenyang nih gitu. I wish it's that simple gitu. Tapi
We need to be, itu tadi, aware ya, jadi punya kesadarannya, and be mindful about what we eat as well. Itu udah penting banget. So yes, memperhatikan makanan udah pasti penting banget sih kalau mau sehat, menurut saya. Terima kasih Mbak Gwen sudah membuka pikiran dan wawasan dan hati kita ya. Soalnya betul banget, mungkin kita saat belum menyadari gitu ya, soalnya pengen enak aja, mau praktis aja, Iya, makannya langsung masuk, nggak memikirkan mungkin nutrisinya atau dampaknya iya, ke tubuh kita gitu ya. Dan apalagi iya. kalau diulang-ulang, makannya kurang mindful, jadinya juga mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini kita kan ngomongin Betul. kesehatan, Mbak Gwen. Hmm, Kalau ya, misalkan mempengaruhi juga sih emosi atau mood kita gitu, apa yang oh, kita makan. iya. Gimana Mbak Gwen? Another good question, karena uh, jawabannya kalau dari saya adalah ngaruh banget gitu loh. Of course, mood kita itu kan diatur oleh otak dan pencernaan kita. Nah, otak dan pencernaan kita intinya dia saling berhubungan dan saling komunikasi nih gitu. They're all like in constant communication and connection gitu loh. Dan mereka itu berhubungan lewat yang namanya microbioma ya, atau ekosistem bakteri yang ada di mana-mana, tapi basically paling banyak itu adanya di usus kita. Alright. Terus mereka itu juga berhubungan lewat hormon atau neurotransmitters. Oke, okay? Neurotransmitters itu apa sih? Basically neurotransmitters adalah zat pengantar pesan. Ya, dia messenger basically antara sel-sel di tubuh kita. Nah, mereka ini hormon dan neurotransmitters ini dia membantu organ tubuh menjalankan fungsinya. Fungsinya banyak banget ya toh. Mereka dan ini mereka mengatur semuanya gitu, dari kita bernafas, dari kita mencerna makanan, mengontrol nafsu makan ya toh, menggerakkan otot kita, detak jantung kita, all of those things yang kita udah nggak mikir itu udah otomatis gitu. Ada juga yang it's voluntary ya. Jadi kita yang kita mau jalan nih, kita mau makan nih, seperti itu gitu ya. Lalu juga konsentrasi dan masih banyak lagi. Jadi intinya dia mengontrol organ tubuh kita dan fungsi psikologis, baik juga fungsi fisiknya. Ya, so as you can see, it has a huge like role gitu, peranannya gede banget gitu loh. Nah, terus balik lagi ke microbioma sebentar. Jadi microbioma juga punya peranan yang sangat besar dalam kesehatan pencernaan. Microbioma ini dia juga punya peranan dalam memproduksi hormon dan neurotransmitters. Jadi dia mikrobioma ini memproduksi hormon dan neurotransmitters, dan dia juga berkomunikasi dengan otak lewat hormon dan neurotransmitters. Oh my god, it's just amazing system gitu loh, banget banget. Nah, neurotransmitters ya tadi udah disebut fungsi psikologis, jadi dia juga menentukan mood kita. Our mood, our feelings and emotions and whatnot itu neurotransmitter yang mengatur ya. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal, udah sering kesebut hormon atau neurotransmitter yang namanya serotonin. Ya, serotonin itu 90-95% itu diproduksi di pencernaan kita, di usus kita. And only like sekitar 5 or 10% itu di otak kita. So, you can imagine the importance gitu loh, dan akan ngefek banget apa yang kita makan ya toh, karena secara pencernaan kita itu akan ngefek ke mood, feelings kita itu tadi gitu ya. Terus basically neurotransmitters itu they're in charge of a lot of things in our body ya. Sebutin beberapa neurotransmitters lain, misalkan dopamine itu it's our pleasure, dan itu 50% ya, it's in your gut. Once again, di pencernaan kita itu tadi. Terus GABA is like, we feel calm and chill and lain-lainnya gitu loh. So they're all in our gut gitu. Very very important ya. Jadi ini bukti nyata banget, yes, what you eat will affect you. And not just affect your mood, tapi juga your energy, how you think, dan semuanya ya. Tapi the way I see it adalah nggak semua orang sadar ya, atau menyadari dan bisa merasakan perbedaannya nih gitu.
Um, karena setiap orang itu pasti berbeda, ya kan? How we react to things, kayak reaksi saya makan, I don't know, kayak French fries gitu, sama reaksinya Samara mungkin berbeda gitu ya kan. We react to food differently gitu, karena badan kita juga beda-beda, our make and our DNA and genes and whatnot gitu loh. Jadi, mungkin juga orang nggak menyadari karena nggak ada perbandingannya. Ya, jadi udah kayak suatu yang normal aja ya, sehari-hari gue begini, bete-bete aja. Kita nggak tahu gitu kan bedanya apa, karena nggak ada perbandingannya gitu loh. Emang begini kok gitu loh. Jadi saya sering banget encourage people ya, clients and whatnot, eksperimen deh kepada dirinya sendiri gitu loh. Eksperimen kepada dirinya sendiri, coba deh 1-2 minggu ke depan you eat very well. You eat very nutritious foods, ya kan? You avoid foods yang sifatnya memicu inflamasi. You stick with eating foods that agree with your gut and your body lah. Eat foods that is good for your gut, and kalau good for your gut biasanya good for our brain, ya toh. And see if you notice the difference. Apakah mood kita jadi membaik dari yang kita biasanya bete-bete gitu, terus tiba-tiba kita jadi manis atau apa, I don't know, notice the difference. Karena itu tadi, banyak orang yang nggak punya perbandingannya ya toh, they need to experience it themselves in order to know gitu loh. So yes, cara kita makan kita menurut saya itu ngaruh banget ke mood kita. Another good example adalah kalau kita lagi skip makan pagi misalkan, ya biasa makan pagi tapi kita terus ke skip gitu. Ini lebih ke pola makan ya. Tapi lalu kita apa? What do we feel when we skip breakfast? Padahal biasanya kita makan gitu loh. We get hangry. Iya. I get hangry. I don't know about you. Sam kayak manis. Kalau saya udah, aku lapar. Udah marah-marah. Aku juga hangry. Sudah kesel-kesel gitu. Mood kita juga jadi kacau, you know, once again kita bete, rasanya semua orang nyebelin ya. Everybody tuh nyebelin deh kayaknya hari ini gitu. Bahkan my choices of food ya itu somehow affected throughout the day. Yes, gitu. Ya. Saya jadi pingin makan yang enggak gitu, kayak pengen ice cream, pengen ini gitu loh, you know. Jadi kayak enggak banget, padahal biasanya I could be good gitu if I, you know, get breakfast itu tadi. Jadi this is just showing you once again how we eat itu can affect our mood juga, ya. Dan kalau makan terburu-buru juga, that's another example. Kalau makan terburu-buru itu kita bisa ngalami yang namanya indigestion. Indigestion itu rasanya heartburn ya, kayak panas, kebakar rasanya, pokoknya nggak nyaman, nyeri lah di dalam perut gitu loh. Once again udah pasti rasanya nggak nyaman ya. Dan kalau tubuh nggak nyaman ya, pasti akan ada hormon atau neurotransmitter yang ke-trigger ya toh, dan mood kita pasti juga berubah ya kan, ngefeknya ke mood kita itu tadi. So it's all connected, Sam, gitu. And mungkin actionnya sendiri itu tadi nggak penting ya, kayak I'm eating French fries gitu. Tapi reaksi dalam tubuh tuh kayak banyak sekali, so many chemical reactions is going on in your body, dan mood kita adalah salah satu yang terpengaruhi for sure. Wow, thank you Mbak Gwen untuk sharingnya, karena ini membuat kita dan aku juga belajar bahwa there is such a deep connection gitu ya tentang pencernaan kita. Artilah you are what you eat ya Mbak Gwen. Yes, definitely. You are what you eat. And to take it to the next step, it's not just you are what you eat, but it's also you are what you can digest. Jadi apa yang tubuh kita bisa cerna itu tadi, karena banyak orang tidak cocok makanan ini, tidak cocok makanan itu, dan biasanya root cause-nya itu adalah dysbiosis, bakterinya kurang seimbang. Jadi pasti kalau seperti itu juga ngefek ke what can we digest. So it's taking it the next step. It's not just what you eat, but what you can digest for sure. Kenapa ya makanan sehat selalu mahal bahannya? Mau mulai tapi gimana nggak bisa afford? Nah, ini gimana Mbak Gwen?
makanan sehat emang selalu mahal bahannya? Enggak, for sure enggak. I don't think so. I don't know what type of itu tadi tipe makanan sehat apa yang dicari gitu. Tapi a lot of makanan sehat itu bisa karena when you say makanan sehat itu sayur, ya kan? Kita ngomong sayuran, kita ngomong buah-buahan, kita ngomong daging, kita ngomong mungkin ayam, beras, you know, whatever we eat on a daily basis, those are healthy, ya toh? We've been able to buy it kok, nggak ada masalah gitu dari zaman dulu. We've been able to eat it gitu. So I don't know konteksnya ini apa, makanan sehat apa yang dicari gitu. Yes, there are certain things yang apa namanya, it's out there being sold and it's very expensive. But again, go to the basic gitu. Apa sih yang diperlukan? Biasanya itu hal-hal tambahan aja dan kadang ada substitutnya dan kita aja nggak aware ya. Seperti itu. Knowing konteks yang sehat tuh apa sih gitu loh, and knowing that there are options out there. Menginspirasi aku untuk mengingat kalau kita belajar, sadar, berlatih, teredukasi, dan latihan masak juga kali ya. Karena kalau misalkan kita beli di luar terus, tadi juga pertama mungkin kita nggak tahu isinya apa yang kita masukin, dan lama-lama juga jadi mahal gitu. Jadi that is a practice of mindfulness juga gitu. Nah, kalau pertanyaan lagi, Mbak Gwen, kalau boleh. Sebenarnya kalau kita ngomongin untuk kesehatan mental, emosional, fisik kita gitu ya, adakah makanan yang memang in a no-no list gitu ya, yang kayak nggak membantu gitu? Definitely ada. Jauhi nggak? Ada banget sih. So I always start with looking at foods yang memicu inflamasi. Because apapun seperti kita tahu, masalah kesehatan itu pasti datangnya dari inflamasi di dalam tubuh kita. Dan guess what? Inflamasi itu nggak hanya dari nutrisi, dari lifestyle juga. Kita stres, kita inflamasi, gitu, dan lain-lain. Kita itu hidup di era atau zaman inflamasi, gitu istilahnya. So, whatever you're doing, and it's not just your nutrition, gitu. Jadi ini nggak hanya terpaku ke makanan aja. But whatever you're doing itu adalah untuk meredakan inflamasi. Gitu. Salah satunya juga dari nutrisi. Jadi look into foods yang itu tadi tidak memicu inflamasi. Contohnya ya, hindari. Ini kan kita ngomongin hindari ya. Gitu. Kalau hindari itu for sure kayak processed foods, you know, ultra processed, you know, that's one of the big no-nos ya, atau too much sugar juga ya kan. Then it goes to like dairy, gluten gitu, itu juga. And then ada turunannya lagi dari kayak the type of oils that you're using to cook itu juga. Yeah, so all we're gonna talk about on Sunday for sure. Menarik. Oke. So mungkin kalau mau makan atau minum kita tanya dulu ya ke diri sendiri, ini nambah inflamasi atau ngurangin inflamasi? Absolutely. And that's why you should all be doing mindful eating gitu. If you're asking yourself, setiap kali sebelum makan, just look at your plate gitu. Mulai dengan lihat piring kita sendiri dan selalu bertanya, exactly that gitu. Am I feeding my disease? Am I feeding my inflammation? Or am I fighting it gitu? Ya kan? I think one of the things that we're facing right now is that we're so stressed about food that we don't enjoy food anymore gitu loh. Giliran kita makanan sehat nih, kalau dikasih informasi, pertanyaannya sejuta. Sumpah, pertanyaannya, ini cara makannya gimana? Ini, really everybody is overthinking, man, the way we eat. It's just cook the food and eat it. You know, it's that simple actually gitu. Tapi kan ada nggak sih yang nanya kalau buka kantong chips gitu atau ice cream, ada nggak yang nanya ini sehat gak ya sebenarnya gitu, cara makannya gimana? Gak ada, nobody ever says, no one ever ya toh gitu loh. So I think the reason why I love talking about this and sharing about food is
so that people don't have lebih mindful itu tadi dan nggak punya ketakutan terhadap makanan. Ya, dan lucunya tapi itu kayak takut, tapi terus kalau dikasih tahu, enggak deh Gwen susah, gitu, ya kan, pasti gitu kayak, loh oke, ya udah, maunya yang praktis ya, akhirnya, eating out a lot, processed food, and all of those things, and of course they're feeding your inflammation itu tadi. Iya, oke, jadi that's a really great reminder, thank you Mbak Gwen. Kalau itu hal yang mau kita jauhi, ada nggak hal-hal yang bisa kita tambah juga Mbak Gwen, selain yang mengurangi inflamasi from that point of view, biar kita gut-nya lebih sehat lagi. Ada pointers mungkin? Yes, definitely. So, the way I see it, pretty much anything that's good for the gut is usually good for the brain. Gitu. So, you want to be, once again, you want to be starting from the gut, ya toh, gitu loh. So, as we know, we feed our gut and brain things yang kayak rich in nutrition, ya kan, basically nutritious food. Lalu kalau misalkan kita makan seperti itu, we're gonna be healthy and happy, gitu. Intinya gitu. Because you're looking after your hormones itu tadi kan, kayak serotonin, your neurotransmitters and all that, your mood gitu basically juga terjaga lah gitu. Of course there's gonna be sadness, of course there's gonna be days that you feel yuck gitu. And you're allowed, that's life gitu loh. Tapi generally you have you're grounded lah gitu istilahnya. You're not stuck in that sympathetic, again I want to say so many things. Sympathetic nervous system itu tadi, your stress mode gitu. You're not stuck there gitu. You're someone who could easily transition from one nervous system to the other gitu loh, seperti itu. Anyway, going back to nutrition gitu, apa yang bagus apa enggak. So I like everything, man. I mean, cover your macronutrients, itu udah pasti ya toh, nutrisi makro kita harus terpenuhi. So that's healthy carbs. And when you thinking healthy carbs, di sini apa? Kita ada yang namanya tubers. Tubers itu apa? Tubers itu kayak singkong, tubers itu kayak sweet potato, ya kan, ubi, dan lain-lain. We're Indonesia, man. Kita banyak banget gitu kan, makanan seperti itu. Also beans. Beans are good, ya kan? Beans itu kayak apa ya contohnya yang banyak di sini? Kacang hijau. Kacang hijau. Aku lagi kepikiran bubur kacang hijau sore-sore ini. Yum. Apalagi di sini lagi hujan, anget-anget. So good. And then lentils gitu. Kalau misalkan di makanan India, kalau tahu namanya dal, itu terbuat dari lentil. It's more or less the same as kacang hijau anyway. They're shell yang ini. Terus gluten-free oats is good gitu. And of course rice. We have, so many options of rice ya toh di Indonesia juga gitu. Tadi ada pertanyaan, nasi itu sehat nggak sih? Nasi itu sehat sih, tergantung berapa kita banyaknya, tergantung kesehatan kita juga. So everything itu nggak bisa dijawab kayak nasi itu sehat ya. Semua harus balik ke tubuh kita sendiri juga. Your body gets to decide, ya, not Instagram, not somebody famous, not whoever. You get to decide if it's good or not for your body. And how do you know this? Well, your body will tell you. Gitu kalau misalkan kita makan dan nggak cocok sesuatu. Of course, things kayak fiber. Yes, fiber itu penting banget for gut health. Fiber itu makanannya dari si good gut bacteria, si microbioma yang sangat-sangat penting banget peranannya. So you want to be eating a lot of fiber. Fiber itu apa? Fiber itu sayuran. And it doesn't have to be salads, uncooked. Cook your vegetable, it's fine. It's still nutritious gitu loh. So you want to be eating fiber. Fiber you get from that. Meaning veggies, juga dari buah-buahan, ya, atau itu juga fiber, and also nuts and seeds, itu juga seeds itu juga banyak banget fibernya. And then quality protein juga penting banget, ya toh, no matter what you're getting it from, mau itu hewani, mau itu nabati, but quality protein you must have, ya kan. And then healthy fats. Healthy fats itu apa? Again, this is very important for your brain actually juga gitu. It's not just for your gut, but also your brain and your hormones. Oh my God, they all need healthy fats gitu. And this is one of the things yang apa ya, intinya kita cewek dengar fat aja kayak udah, fat, aku nggak mau fat gitu kan. Biasalah cewek kan. Aku pokoknya apapun yang ada
kata-kata fatnya aku nggak mau gitu kan. Seperti itu. Well, you're forgetting fat is bensin buat itu tadi semua kayak hormon apalah your brain and everything tadi. So you need to be eating that, and healthy fats itu you can find it di tadi juga di nuts and seeds juga bisa. I wanna say salmon is super expensive ya, toh ikan kecil-kecil pun you still have you still get that gitu, healthy fats gitu ya, omega 3 itu tadi. Um, uh, Tadi udah mention seeds, so seedsnya itu kayak chia, flaxseed, pumpkin itu apa ya, labu, biji buah labu, and then sunflower, which is bunga matahari, ya. Yeah. Those things are like incredibly nutritious gitu. So kalau saya kalau lagi numis sesuatu, numis sayuran atau apa, saya sprinkle itu kayak si pumpkin seed or sunflower seeds gitu. You know, olive oil obviously, and then coconut oil, ya kan, itu dua oil yang I stick with usually gitu loh. And then bone broth is amazing for your gut gitu. Karena apa? Karena dia yang mereparasi kerusakan ya dari wear and tear itu tadi gitu, dari nutrition and lifestyle kita. Dia memperbaiki dinding di dalam usus kita, ya kan? So bone broth itu karena apa? Karena dia ada kolagen, dan basically kolagen yang zat kolagen ini yang melakukan pekerjaan itu. Lalu fermented foods juga, but be mindful, fermented foods ini banyak orang yang cocok-cocokan ya. So again, kalau nggak bisa sauerkraut dan coba kimchi, kalau nggak bisa kimchi mungkin coba yogurt, you know. So find which one works for you gitu, nggak usah dipaksain. Ini penting banget, kalau ada makanan yang nggak cocok jangan dipaksa ya, karena kalau kita paksa itu akan memicu inflamasi dalam tubuh kita. No matter how healthy they are. Broccoli, yes, very healthy foods, right? Very healthy vegetable gitu. But if you cannot handle makan brassica family, which is kayak broccoli, kol, kale, you know, things like that, and you get gassy, apalah dan lain-lainnya, pokoknya parah banget, don't eat it. Not right now. Fix your gut. There must be something going on there in your gut. That's a good indication actually. Maybe there's something wrong. So pay attention to your gut. Diperhatikan, dilihat ya. Food journaling I love so much. You can find a lot of things through food journaling juga. Jadi kayak just jotting down things that you eat, reaksinya apa dan lain-lain. Kalau dari pengalaman aku, Mbak Gwen, aku juga lagi in my own journey gitu ya with nutrition and experimenting. Aku menyadari yang awalnya aku pikir kayak, makanan ini nggak sehat, if I eat it, ini latihan mindfulness-nya gitu ya. Ya udah dimakan, benar-benar dirasain, nggak sambil terdistraksi hal-hal lain. Oh ternyata enak ya makan this type of salad, this type of sayur, buah yang sebelumnya aku jarang makan gitu. So itu ngebantu juga untuk retraining taste buds kita dan persepsi kita. Karena tadi pertanyaan juga nggak salah, cara ubah mindset. Jadi based on experience, perlahan-lahan juga bisa membantu. Benar. Dan ingat, mungkin yang perlu diingat adalah makanan Indonesia itu kan sangat-sangat berbumbu. Ya, sangat-sangat, maksudnya full of spices gitu, and wonderful spices and taste and whatnot, and my god, the flavors are just burst in your mouth gitu. Tapi imagine just cooking with the seasoning itu tadi, the spices and all that, but without the penyedap. And then start to see you're cooking the same thing, misalkan kayak soto gitu atau apa, tapi just skip penyedapnya itu deh gitu, and then see what sort of kayak spices that you can add more and what not gitu, lewat dari situ sih. I think that's a start. Amazing. Thank you so much Mbak Gwen udah menyempatkan waktu di sore harinya untuk ngobrol sama kita, untuk ngasih ilmu and also inspiring us. Alright, bye Sam, bye everyone. Hope to see you at the event. Bye. Thank you Mbak Gwen. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.